Oke, selamat sore semua Sobat Samuel. Senang sekali sore hari ini saya Lukman El Hakim bersama dengan PT Samuel Sekuritas akan melakukan sebuah webinar eksklusif kupas tuntas PT Silo Maritim Perdana Terbuka atau dengan kode saham SHIP. Nah, sebelum mulai acara kita akan sapa dulu para tamu, speaker yang terhormat dari PT Silo Maritim Perdana. Yang pertama, Ibu Teresia Herjati, Presiden Director dari PT SHIP, ya, atau SHIP tersebut. Ini sahamnya pasti SHIP lah, ya. Direkturnya Bu Teresia. Kemudian ada Finance Director. Kita sapa juga Pak Hans Raymond Eka Jaya. Selamat sore Pak Hans. Selamat sore Pak. Ya. Kemudian juga bersama dengan Bu Teresia Herjati dan Pak Hans ada Pak Sumanto Hartanto. Beliau adalah GM Operation dari PT Silo Maritim Perdana Terbuka. Selamat sore Pak Sumanto. Wah, kalau lihat Pak Sumanto ini sebagai GM Operation harusnya sih kita percaya ya dengan pengalamannya yang cukup kompeten ya, sejak tahun 79 sudah berkecimpung ya di industri ini. Dan juga saya coba siapa, ada Mas Faras Farhan. Beliau nanti akan membantu kita juga untuk membahas mengenai research equity dari saham SHIP. Selamat sore Mas Faras. Selamat sore Mas Lukman. Iya, dan terakhir juga nanti akan ada Mas William Wamudi yang akan memberikan outlook secara teknikal dari saham SHIP ini. Nah, sebelum kita mulai, saya akan preview terlebih dahulu sekilas info mengenai manajemen dari SHIP ya. Yang pertama saya akan bacakan dulu sekilas CV dari Ibu Teresia Herjati. Ya, beliau sudah menjadi direktur utama di SHIP sejak tahun 2017. Sebelumnya sejak tahun 2002 sampai dengan Desember 2017 menjadi direktur keuangan atau finance director. Beliau memiliki gelar di bidang ekonomi ya dengan major di accounting dari Trisakti University. Sebelumnya sudah banyak berkecimpung di bisnis perbankan, konsultan, dan juga di bisnis oleochemical. Jadi itu info dari Ibu Herjati. Kalau Pak Hans sebelum bergabung di Silo Maritim, beliau graduate dari Monash University dan sejak tahun 2018 bertindak sebagai direktur di SHIP, ya. Dan beliau juga punya posisi sebagai presiden director di PT Unisat Nusantara ya sampai sekarang. Dan selain manajemen dari SHIP, kita juga kedatangan tamu istimewa sore hari ini, Bapak Sofwan. Ya, kita sapa juga Bapak Sofwan. Bapak Sofwan perwakilan dari Indonesian National Ship Owner Association. Ya. Selamat sore Pak Sofwan. Sore Pak Lukman. Iya. Ya, kalau tadi Pak Sumanto udah dari tahun 78 berkecimpung di industri, jadi saya udah nggak perlu baca CV-nya, udah sangat senior dan sangat berpengalaman. Nah, untuk memulai acara ini, saya akan bacakan dulu tata tertibnya. Tata tertibnya kita nanti akan ada sambutan, ya urutannya ada sambutan. Kemudian dari PT SHIP akan menyampaikan video company profile selama lebih kurang 5 menit. Lalu ada penjelasan ya dari Pak Raymond dan Pak Sumanto, dan dilanjutkan dengan tanggapan dari Pak Sofwan sebagai perwakilan dari INSA. Dan dilanjutkan dengan technical review dari Samuel Sekuritas, nanti akan ada Mas William, dan akan ada tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator dan juga oleh Mas Faras. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum lanjut, jadi untuk teknikal nanti yang akan melanjutkan itu namanya Pak Muhammad Al-Fatih. Gitu. Beliau juga salah satu analis juga di kita. Iya, ada Pak Al-Fatih di sini lebih sudah keren. hadir. Ini profesor teknikal saham di Indonesia.
Terpaksa turun gunung nih. Mas William sakit, doain aja biar cepat sembuh ya. Gak apa-apa, Pak. Asal gunungnya jangan Gunung Semeru. Ya. Oke, kita masuk ke agenda pertama, sambutan utama dari Direktur Utama SIP yang akan disampaikan oleh Ibu Teresia Herjati. Selamat mendengarkan penjelasan dan sambutan dari Ibu Teresia. Silakan Bu Teresia. Ya, terima kasih Pak Lukman. Selamat sore sobat-sobat Samuel. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul secara virtual pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan Samuel Sekuritas yang telah membantu terlaksananya webinar ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Lukman yang telah meluangkan waktu untuk mendukung pelaksanaan webinar ini dengan turut hadir sebagai moderator. Sekilas tujuan diadakan webinar ini adalah untuk memperkenalkan PT Silo Maritim Perdana Tbk kepada investor-investor pasar modal, terutama rekan-rekan investor retail yang pada saat ini ikut hadir dalam webinar ini. Webinar ini merupakan rangkaian perwujudan komitmen PT Silo Maritim Perdana Tbk untuk semakin terbuka dan konsisten dalam menginformasikan perkembangan usaha maupun kinerja operasional kepada investor-investor di pasar modal. Sebelumnya, izinkan lagi kami memperkenalkan diri saya lagi, meskipun tadi Pak Lukman udah memperkenalkan. Saya ulang lagi, perkenalkanlah saya Heriati selaku Direktur PT Silo Maritim Perdana Tbk, dan bersama dengan saya Pak Hans Raymond Eka Jaya selaku Direktur Keuangan, Bapak Sumanto Hartanto selaku GM Operation. Selain itu kami juga mengundang Bapak Sofan Farisi dari Indonesian National Ship Owner Association (INSA) yang akan memberikan gambaran menyeluruh terkait dengan industri pelayaran nasional saat ini. Dan saya berharap melalui webinar ini para investor sekalian dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan kegiatan usaha PT Silo Maritim Perdana Tbk. Demikian sambutan singkat saya mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti jalannya webinar pada hari ini. Oke, thank you Bu Teresia Heriati yang sudah memberikan sambutan sekaligus juga membuka ya secara resmi webinar kupas tuntas saham SHIP. Saya ketika saham ini IPO ya, saya bilang wah ini pasti sahamnya SHIP nih. Performanya pasti SHIP, namanya SHIP gitu. Makanya ketika akhirnya bisa menyempatkan untuk menghadiri acara hari ini makin yakin ya untuk menjadi investor dan juga mengajak teman-teman di komunitas Sobat Samuel dan Sahamologi untuk mendukung pembeli saham dari PT Silo Maritim ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk agenda kedua yaitu pemutaran video company profile SHIP yang akan dilanjutkan dengan penjelasan oleh Bapak Raymond dan Pak Sumanto. Silakan. Tingginya keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri kita, Indonesia, secara tidak langsung menjadikannya tulang punggung perkembangan ekonomi nasional yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang penting adalah minyak dan gas bumi. Permintaan akan kedua komoditas tersebut yang terus naik membawa kami pada keyakinan untuk memberikan kontribusi positif pada aktivitas produksi hulu migas yang membutuhkan jasa penunjang untuk kegiatan produksi dan eksplorasi lepas pantai. PT Silo Maritim Perdana Tbk telah berdiri sejak tahun 1989 dengan komitmen yang tinggi untuk menyediakan armada lepas pantai yang berpengalaman demi menunjang usaha industri hulu minyak dan gas. Berbagai pengalaman dan kepercayaan membawa kami terus naik dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 2016, kami memutuskan untuk go public. Go public menjadi langkah awal kami untuk semakin mengembangkan sayap di dunia pelayaran. Pada tahun 2016, kami mengakuisisi
PT Swasa Benua sukses dan pada tahun selanjutnya kami mengakuisisi PT Pratama Unggul Lestari. Komitmen dalam menyediakan armada yang berkualitas terus kami tingkatkan dengan menambah 2 armada kapal baru di tahun 2017. Kini kami juga tercatat sebagai pemilik resmi dari 13 armada dengan full working contract, baik yang berjangka menengah maupun yang berjangka panjang. Dengan kapal FSO berkualitas tinggi serta kru kapal yang berkompeten, kami optimis melangkah menuju eksistensi yang semakin kuat dalam melayani industri hulu migas di Indonesia. Karena pelayanan yang handal adalah misi yang utama, kami menyediakan beragam armada kapal dengan berbagai tipe dan kapasitas demi menunjang beragam kegiatan produksi dan eksplorasi migas. Kecepatan dalam melihat peluang, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang membawa kami dapat melangkah lebih di depan. Tak lepas dari potensi dan keahlian setiap individu di dalamnya. Pengalaman adalah fondasi kami untuk dapat bertahan dalam persaingan global. Sementara keahlian adalah kekuatan yang mendorong kami untuk terus naik. Tenaga ahli individu dan sumber daya berkualitas telah terbukti menghantarkan kami pada pencapaian standar mutu pelayanan bersertifikasi internasional. Kami mengerti, kualitas armada yang handal juga harus didukung dengan kualitas hubungan yang baik dengan para stakeholders. Karenanya, tidak hanya dengan seluruh perusahaan minyak dan gas di Indonesia, tapi juga dengan beberapa perusahaan minyak dan gas asing pernah bekerja sama dengan kami. Pencapaian yang kami raih saat ini merupakan akumulasi dari pengalaman, kegigihan, dan dedikasi tinggi dalam melayani. Semua ini kami lakukan untuk terus menjadi perusahaan pelayaran terbaik di Indonesia. Komitmen untuk terus meningkatkan perekonomian negara dan kehidupan masyarakat di dalamnya tidak hanya sekedar wacana. Tapi kami realisasikan melalui berbagai sarana yang senantiasa mendukung kehidupan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kami tidak pernah berhenti untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan menggali potensi. Karena kami ingin tetap menjadi perusahaan pelayaran terpercaya dengan reputasi yang baik. Ya, begitu company profile dari PT Silo Maritim Perdana Terbuka, SHIP. Selanjutnya akan ada presentasi yang akan dilakukan oleh manajemen SHIP. Kami persilakan Pak Hans Raymond. Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Semoga semua dalam keadaan yang baik. Terima kasih Pak Lukman dan tentunya Bu Herjati atas kata sambutannya. Telah kita saksikan bersama mengenai perjalanan SHIP, perkenankan saya untuk menjelaskan lebih jauh mengenai kegiatan usaha SHIP. SHIP merupakan perusahaan pelayaran yang berfokus untuk mendukung kegiatan hulu migas, khususnya pada tahap produksi. Adapun SHIP menyediakan jasa penyewaan kapal dengan time charter basis. Pada umumnya durasi kontrak penyewaan kapal kami berkisar antara 3 sampai dengan 10 tahun, di mana harga sewa harian sifatnya tetap atau fix, tidak tergantung pada fluktuasi harga migas. Customer kami merupakan perusahaan migas yang reputable dengan wilayah operasi di Indonesia, meliputi Jambi, Bangka, Laut Jawa, Gresik, Balikpapan, dan Sorong.
Berikut profil BOD BOC Ship tahun 2021 yang memiliki pengalaman mumpuni dalam bidangnya masing-masing dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional, finansial, dan strategi perusahaan. Pada saat ini, Ship memiliki 7 anak usaha, yakni antara lain yang pertama adalah Swasa Benua Sukses, di mana Swasa ini memiliki 3 anak usaha. Yang pertama Petrocean Indo-Pasifik, yang kedua Swasa Kristal Lautan, dan ketiga Kasa Mega Lautan. Selanjutnya PT Niaga Maritim Indonesia, dan juga PT Pratama Unggul Lestari yang memiliki anak usaha yaitu PT Eastern Jason. Berikut adalah struktur pemegang saham daripada Ship. Yang pertama adalah Golden Prima Investama, memegang sebesar 44,85%, kemudian Publik sebesar 18,38%, dan juga PT Maxima Prima Sejahtera sebesar 36,77%. Ship telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi VRC International, yaitu ISO 9001-2015 mengenai sistem manajemen mutu, ISO 14000-2015 yang mengenai sistem manajemen lingkungan, kemudian ISO 45001-2018 mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan pengakuan dari instansi seperti Forbes Indonesia sebagai top 50 perusahaan terbuka Indonesia, tepatnya di urutan ke-25 pada tahun 2020 dan juga 2021. Serta juga ada penghargaan dari pelanggan kami seperti PGN Saka, NIS Pinggan, dan ConocoPhillips Indonesia dalam kinerja QHSE dan manajemen insiden yang baik. Untuk paparan selanjutnya terkait operasional perusahaan dan armada kapal akan dijelaskan oleh Pak Sumanto selaku GM Operation Ship. Silakan Pak Manto. Terima kasih Pak Raymond. Di kesempatan ini saya akan memberikan sejarah singkat dari berdirinya Silo hingga Silo hari ini. Ketika didirikan di tahun 1989, kegiatan bisnis Silo adalah menjadi marketing agent dari perusahaan shipping luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Di awal mula perjalanan usaha Silo, secara perlahan Silo mendapatkan kepercayaan dari beberapa shipping companies besar di dunia untuk memasarkan services mereka di Indonesia. Mulai tahun 2004, 2005, dan selanjutnya, Silo berhasil masuk ke bidang penyediaan FSO, FPSO, dan juga menjadi anggota konsorsium pada pengembangan fasilitas BP Tangguh pada awal konstruksinya. Silo berhasil membeli kapal pertamanya, Inalatu, di tahun 2008. Dan kemudian didukung oleh pengalaman sebagai pemegang kontrak FSO sejak 2005, di tahun 2010, Silo memberanikan diri membeli FSO 114 yang saat itu bernama Sinok 114. Sejak 2010, Silo terus membeli beberapa kapal untuk meluaskan usahanya. Dengan kepemilikan 7 buah kapal yang beroperasi dengan baik, di tahun 2016, Silo memutuskan untuk go public dengan kode saham SHIP. Dana dari go public dipakai untuk mengakuisisi PT Swasa Benua Sukses yang mempunyai FSO Petrostar dan 2 buah tugboats. Di tahun selanjutnya mengakuisisi PT Eastern Jason yang mempunyai FSO Federal 2. Sejak go public, laju perkembangan ship makin lancar. Selain mengakuisisi beberapa perusahaan shipping lainnya, Ship juga menambah armadanya dengan kontrak-kontrak baru. Hingga akhir 2021, walaupun dilanda dengan harga minyak yang merosot tajam beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan menurun drastisnya kegiatan oil dan gas companies, Ship tetap berhasil mengembangkan armadanya. Saat ini, Ship sudah mempunyai 21 kapal yang akan dijabarkan di slide selanjutnya. Sebagai penutup dari histori Ship, kami ingin menambahkan beberapa poin sebagai berikut. Sampai saat ini, bagian terbesar dari income Ship adalah dari kegiatan FSO dan kapal-kapal offshore yang melayani oil and gas companies yang sudah pada tahap produksi. Kegiatan company ini tidak berkurang pada saat harga minyak turun.
Ini sangat berbeda dengan kapal-kapal yang khusus atau kebanyakan dipakai untuk exploration, yang banyak menganggur pada saat harga minyak turun dan kegiatan eksplorasi minyak menurun. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Raymond, kontrak kami adalah kontrak jangka panjang, di mana tidak terjadi penurunan atau kenaikan harga selama jangka waktu kontrak tersebut, antara 3 sampai dengan 10 tahun. Next please. Dapat terlihat dari list ini, Ship mempunyai 5 buah FSO yang kesemuanya mempunyai kontrak jangka panjang antara 5 sampai 10 tahun. Dari antara 5 FSO ini, ada yang sudah beroperasi di lapangan minyak yang sama sejak tahun 2005, berarti sudah 16 tahun. Beberapa tahun terakhir ini, Ship mulai masuk ke transportasi minyak, melayani Pertamina dengan kapal tanker untuk LPG dan crude oil. Next please. Ini adalah list dari offshore vessels milik Ship Group. Kebanyakan dari kapal-kapal ini juga sudah dipakai di lapangan yang sama lebih dari 10 tahun karena performance dan safety achievement yang bagus. Next please. Di slide ini kita dapat melihat foto dari FSO 114 dan FSO Petrostar. FSO adalah singkatan dari Floating Storage and Offloading. Artinya, kapal tanker yang digunakan sebagai oil atau LPG storage di tengah laut. Biasanya ditempatkan tidak jauh dari lapangan penghasil oil atau LPG tersebut untuk menampung hasil minyak atau LPG dan kemudian memindahkan muatannya atau offloading ke tanker yang mengambil, lifting tankers. FSO biasanya dilengkapi dengan metering skid yang sangat akurat karena di sini terjadi pemindah tanganan dari pihak yang mempunyai muatan minyak atau LPG tersebut ke pihak pembeli lifting tankers. FSO 114 sudah beroperasi sejak tahun 2005 di lapangan minyak Cinta yang dimiliki oleh Sinok pada saat itu dan sekarang dimiliki oleh PHE OSES. FSO Petrostar adalah LPG FSO yang beroperasi juga sejak 2005 di Jambi untuk PetroChina, menampung hasil produk LPG yang berupa butane and propane. Next please. Selanjutnya adalah FSO Federal 2 yang dikontrak oleh PHE OSES dengan jangka waktu 5+5 tahun. Dan FSO Ship 111 yang juga dikontrak oleh ConocoPhillips selama 6,5 tahun. Next please. FSO 115 beroperasi di PetroChina sejak 2018 untuk 5 tahun kontrak hingga 2023. Semua FSO di atas berukuran sekitar 220 sampai dengan 270 meter panjangnya dikali 40 meter lebar. Dapat memuat sekitar 800.000 barrel oil atau sekitar 80.000 meter kubik LPG. Next please. Ini adalah contoh gambar dari beberapa offshore vessel kami. Di sini terlihat beberapa tugboats yang sedang menjalankan pekerjaannya. Next please. Sebagai penutup, kami ingin menyimpulkan bahwa salah satu faktor keberhasilan dari Ship di bidang operasional adalah perhatian yang khusus terhadap faktor safety. Di 5 tahun terakhir, Ship Group mencatatkan 0 vessel accidents dan akan terus meningkatkan performa dan safety dari setiap kapalnya untuk tahun-tahun ke depan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Manto atas paparannya. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai kinerja keuangan Ship dari tahun ke tahun. Pendapatan Ship konsisten terus bertumbuh dan meningkat secara signifikan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Beberapa milestone penting dalam perjalanan Ship yaitu antara lain di tahun 2016 Ship mengakuisisi anak usaha yaitu PT Swasa Benua Sukses dengan kepemilikan 1 kapal FSO yang telah memiliki kontrak dengan charter yaitu PetroChina. Kemudian di tahun 2017 Ship mengakuisisi sebagian besar saham PT Pratama Unggul Lestari yang memiliki 1 kapal FSO melalui anak usahanya yaitu PT Eastern Jason.
Kemudian di tahun 2018, Ship melalui anak usaha PT Swasta Benua Sukses melakukan pembelian 2 kapal FSO dan memberikan jasa penyediaan kapal ke PetroChina dan juga ConocoPhillips. Di tahun 2019, dalam rangka mendukung program eksplorasi migas di Indonesia, Ship melakukan penyewaan terhadap 2 kapal AHTS dan menyediakan jasa penyewaan kapal ke salah satu perusahaan raksasa migas asal Italia, yaitu Eni Espingan Ltd. Pada tahun 2020, pendapatan Ship terdapat penurunan karena kontrak dengan Eni Espingan untuk mendukung kegiatan eksplorasi migas sudah selesai. Namun, hal ini tidak mempengaruhi laba Ship yang terus bertumbuh di tahun 2020. Dapat kita lihat bersama bahwa income Ship tahun 2020 mencapai angka hampir 23 juta US dollar. Next. Aset Ship konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti dapat kita lihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh Ship, diantaranya mengakuisisi PT Pratama Unggul Lestari, PT Swasta Benua Sukses, serta mendirikan entitas anak usaha, yaitu PT Niaga Maritim Indonesia dan PT Petrocean Indo-Pasifik. Dan kemudian juga sejalan dengan waktu, juga terus melakukan penambahan armada, baik pada entitas induk maupun entitas anak. Secara liabilities juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejalan dengan peningkatan aset. Pembelian armada kapal yang cukup signifikan nilainya didukung oleh pembiayaan dari pihak perbankan, sehingga secara otomatis nilai liabilities juga mengalami peningkatan. Sejalan dengan meningkatnya laba Ship dari tahun ke tahun, maka ekuitas juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Ship dapat terus bertumbuh dari tahun ke tahun dan juga di masa-masa yang akan datang. Secara pendapatan, Ship mampu membukukan pendapatan di kuartal ketiga tahun 2021 sebesar 77,5 juta US dollar, meningkat sebesar 19 juta US dollar atau 32% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya kontrak baru yang diperoleh Ship pada akhir tahun 2020 untuk penyediaan 3 kapal tanker melalui anak usahanya, yaitu PT Swasta Benua Sukses dan juga PT Petrocean Indo-Pasifik, dengan menyewakan kapal tanker tersebut kepada Pertamina International Shipping. Sejalan dengan peningkatan pendapatan Ship berhasil membukukan laba sebesar 19,7 juta US dollar pada kuartal ketiga tahun 2021. Meningkat sebesar 3,3 juta US atau 20% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Berikut adalah perbandingan antara kinerja laporan keuangan Ship di kuartal ketiga tahun 2021 dengan proyeksi laporan keuangan tahun 2021 secara penuh. Pendapatan aktual 2021 Ship telah mencapai 86% dari proyeksi target tahun 2021. Sehingga kami optimis Ship dapat mencapai bahkan melewati proyeksi target tahun 2021 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk proyeksi di tahun 2022, manajemen menargetkan angka pertumbuhan pendapatan dapat meningkat sebesar 22% atau 27 juta US dibandingkan dengan tahun 2021. Di mana net income juga diharapkan meningkat menjadi 34 juta US dollar atau naik sebesar 34% dibandingkan tahun 2021. Dengan membaiknya kondisi perekonomian dan tentunya dengan berbagai pertimbangan, manajemen Ship optimis dapat meraih tingkat pertumbuhan yang baik di tahun 2022 mendatang. Sekian paparan mengenai laporan keuangan Ship. Semoga dapat menjadi gambaran bagi teman-teman investor mengenai Ship sebagai salah satu emiten yang bergerak di bidang industri perkapalan di industri migas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hans, terima kasih Pak Sumanto. Menarik sekali ya melihat tadi paparan ukuran dari besaran FSO itu. Kalau orang bayanginnya dengan lapangan bola, seberapa besar lapangan bola, Pak? Kalau panjangnya 2 kali lebih, Pak. Kalau lebarnya, lebarnya setengah dari lapangan bola. Tuh. Jadi buat teman-teman tadi 200 sama 40, yaitu 2 kali lapangan bola, tetapi ukurannya setengahnya. Lumayan gede, Pak. Lumayan gede. Ya. Oke.
Nah, sekarang kita akan dengarkan komentar atau pendapat dari INSA, Indonesian National Ship Owners Association, yang akan disampaikan oleh Pak Sofwan. Silakan Pak Sofwan. Ya, terima kasih Pak Lukman. Yang saya hormati, manajemen dari Silo, Bu Teresia, Pak Sumanto, Pak Hans, Bapak Ibu semua, dan dari para investor. Pertama-tama, perkenalkan, saya mungkin yang paling krusial kita harus jelaskan kata-kata smooth and steady sailing with ship. Kenapa ship berani ngomong steady? Karena memang mungkin para investor belum sadar bahwa sebenarnya kalau kita bayangkan kapal selalu dibayangkan mengantar penumpang jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sedangkan bisnisnya ship ini itu sebenarnya sekali berlayar sampai di tempat dia akan stay di situ. Jadi dia steady sebenarnya, dan stay di situ dapat kontrak jangka panjang, dan kita bisa bayangkan itu sebenarnya seperti pom bensin di tengah laut gitu. Jadi di tengah laut ada pom bensin, dia ambil minyaknya dari dalam bumi, dari dasar laut. Dari sana nanti ada kapal yang datang untuk membeli. Jadi dia juga menjadi pusat jual beli dari minyak atau gas di Indonesia. Nah, jadi kita harus bayangkan seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Sumanto bilang FPSO-nya bertambah, jadi sebenarnya yang bertambah adalah pom bensin dari ship di tengah laut. Jadi agak membedakan dengan kapal-kapal yang kita bayangkan pada umumnya. Oke, mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Next. Oke, saya engineer dari UI. Sekarang setelah ngambil doktor di Brawijaya. Beberapa eksekutif program selama COVID ini. Saya di Harvard dan Cambridge, Shambil. Saya juga CEO dari Radian Utama Intrinsco Tbk, salah satu public listed company, dan juga direktur dari PT Supracoline, salah satu perkapalan yang memiliki Mobile Offshore Production Unit. Kita bisa lihat gambarnya di pojok kanan atas. Kami juga beberapa dredging di kanan bawah. Saat ini saya di Kadin aktif menjadi bagian komisi tetap dari perhubungan laut, spesial di kapal-kapal oil and gas, offshore, dan kapal khusus. Sedangkan di INSA kapal khusus. Kenapa dibilang kapal khusus? Karena memang cenderung kapal-kapal yang bentuknya tidak bentuk kapal, FPSO, dan juga bukan ship to ship, bukan port to port seperti itu. Nah, jadi di INSA itu dipisahkan. Next. Mungkin yang menarik kalau kita bisa lihat paparan dari ship tadi, kita harus lihat bahwa saat ini memang harga crude oil sedang rebound. Setelah sempat minus, malah negatif waktu itu, sekarang sudah ke angka 70 lagi. Nah, ini cukup baik. Kenapa baik? Karena kegiatan-kegiatan lepas pantai, di mana kita memerlukan kapal, kembali menjadi aktif, pengeboran, dan sebagainya. Walaupun, sekali lagi, dengan tipe bisnis seperti yang ship punya, mereka memang begitu dapat minyak, minyaknya harus diolah dan dijual. Nah, disitulah butuh kapal-kapalnya. Jadi, begitu dia sudah ada minyak ditemukan, kapal itu datang, stay di situ, FPSO, nah, dia sudah akan dapat long term contract. Itulah tipikal dari kapal-kapal silo maritim, sehingga berbeda dengan perusahaan-perusahaan kalau kita bicara perusahaan kontainer, perusahaan lain, dan sebagainya. Nah, jadi inilah salah satu yang mendorong juga minyak menjadi atraktif untuk saat-saat ini. Next, Nah, kalau kita lihat dari industri hulu migas, bahwa kebanyakan kita masih banyak potensi-potensi oil and gas sebenarnya. Cuman sebagian besar adalah di laut. Jadi kalau kita ngomong yang di darat, itu sebenarnya sudah tinggal sedikit. Tapi kalau kita ngomong ke laut dan juga ke arah timur, ke arahnya Irian dan sebagainya, masih banyak cekungan-cekungan yang kita bisa dapatkan. Dan itu memang membutuhkan harga minyak yang cukup bagus, dan juga teknologi dari kapal dan sebagainya. Sehingga tidak banyak perusahaan akan memiliki seperti ship ini, karena memang kapal-kapal yang dibutuhkan adalah high investment dan juga besar-besar. Nah, jadi Pak Manto sudah bilang 2,5 kali lapangan bola itu bisa dibayangkan ada di tengah laut seperti itu.
Jadi inilah kita lihat kondisi dari perminyakan di Indonesia. Next, Bu. Nah, pemerintah, dalam hal ini SKK, salah satu regulator dari oil and gas, itu sudah membuat rencana bahwa saat ini mereka memiliki sekitar 650.000 barrel per day produksinya. Mereka mau mengenjot menjadi 1 juta barrel oil per day, dan itu kebanyakan di laut, bukan di darat. Jadi harus dengan berbagai macam program yang membutuhkan teknologi baru, investment baru, dan commercialization baru untuk mendapatkan 1 juta barrel. Kenapa kita butuh 1 juta barrel? Mungkin next kita bisa lihat di slide-nya. Indonesia kalau tidak melakukan perbaikan dari sisi teknologi dan sebagainya, sebenarnya dari produksi Indonesia yang saat ini hanya 650.000 barrel. Nah, sedangkan konsumsi kita adalah 1,6. Jadi saat ini kita 1 juta barrel kita adalah import. Sedangkan import kita itu menjadi trade balance negatif dari negara kita. Jadi kita sebenarnya tidak punya uang banyak untuk import, sehingga dibutuhkan cara untuk meningkatkan produksi supaya kita tidak import banyak, supaya devisa negara kita tidak terkuras. Untuk itu beberapa program kita bisa lihat ada merubah dari riset-riset di dalam laut menjadi produksi, dan sekali lagi pengebor adalah high risk. Nah, tapi ship tidak bermain di situ. Ship bermain begitu minyaknya ditemukan, baru kapal dia datang untuk melakukan proses produksi, pengolahan, dan juga penyimpanan serta penjualan kepada pihak-pihak luar atau pihak-pihak yang memerlukan, konsumen. Jadi memang itulah negara kita memang membutuhkan minyak kita harus digenjot, karena kalau tidak kita membutuhkan import yang besar dan akan menguras devisa dari negara kita. Next. Nah, kapal-kapal yang dibutuhkan kita bisa lihat, inilah pemerintah sudah mempetakan kapal-kapal yang dibutuhkan. Pertama, kapal survei dan seismik, kapal-kapal yang mencari di laut itu sebenarnya ada potensi cekungan atau minyak atau tidak, atau gas di situ. Lalu penunjang rig offshore, jadi tadi ada tugboat dan sebagainya, adalah penunjang untuk pengeboran. Setelah dibor akan mengkonstruksi platform di situ atau juga menaruh FPSO dan FPU. Begitu juga kapal supply, kapal kru dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat sini FPSO dan FPU adalah salah satu dari andalan dari produk dari ship tadi. Next. Sedangkan dari kita lihat negara kita dan juga tender-tender oil and gas di Indonesia itu memberikan privilege kepada kapal-kapal yang berbendera Indonesia. Nah, jadi apabila kita tender di pemerintahan, itu apabila ada kapal Indonesia dan kapal asing, itu kapal asing nggak dibuka harganya. Jadi masuk kapal bendera Indonesia. Jadi kita lihat kalau memang ship bermain dengan bendera Indonesia, itu akan mendapatkan privilege atau dalam hal ini sedang menuju kepada e-katalog malah. SKK Migas malah seperti itu. Jadi ini situasinya didukung oleh kondisi peraturan dari pemerintah. Next, kami dari asosiasi secara resmi merasakan hal ini menguntungkan untuk menunjang perekonomian dari perusahaan-perusahaan di oil and gas yang bermain di bidang perkapalan. Terutama dengan kebijakan dari SKK untuk mengebus menjadi 1 juta barrel di tahun 2030. Next. Oke, secara general sedikit sebelum penutup saya jelaskan, kami dari Kadin juga melihat bahwa saat ini walaupun terjadi COVID tetap terjadi pertumbuhan di pasar domestik dari perkapalan di Indonesia. Dari domestik dan juga ekspor impor terjadi pertumbuhan walaupun ada sedikit kontraksi, dan kapal-kapal ship ini bermain di others, jadi dia main di niche market. Jadi dia nggak bermain di umum, sehingga harganya cukup terjaga. Saya kira itu yang kita bisa lihat dari grafik ini. Dan terakhir, slide terakhir, mungkin ada sedikit catatan dari Kadin bahwa memang isu di perusahaan pelayaran ini adalah memang bunga bank harusnya sekarang harus lebih kompetitif sehingga bisa membantu lebih sustain dari perusahaan kapal. Nah, kita tenor pinjaman biasa kurang matching. Jadi
Makanya public listed company dibutuhkan di sini karena kita ingin menggali sumber pendanaan dari market. Karena kalau dari bank kadang-kadang tenornya tidak cocok. Jadi mungkin kontraknya 10 tahun tapi banknya cuma 5 tahun, 7 tahun. Lalu kapal dianggap aset bergerak padahal ship sendiri asetnya stay di situ kan, situ. Dan mismatch dari kontrak jangka panjang jangka pendek. Ini beberapa catatan kita kalau dari si perbankan. Tapi saya kira tidak semua menghadapi ini karena memang tipikalnya kapal ship sendiri adalah kapal yang stay di satu tempat untuk jangka waktu yang lama. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih Pak Sofwan. Kalau ada insight dari Pak Sofwan ini kita makin yakin ya, apalagi juga tadi ya dikaitkan dengan armada nasional, kemudian juga pengembangan industri oil and gas lebih diarahkan ke offshore, sehingga kebutuhan akan alat-alat angkut kapal, khususnya FSO, kemudian kapal supply, kapal kru, dan lain-lain ini tetap tinggi. Nah, hari ini ship ditutup di harga Rp1.000 per lembar. Ya, memang hari ini ada sedikit goncangan di market karena imbas dari kekhawatiran tentang kasus Omikron di Indonesia. Katanya sudah mulai terdeteksi dan sudah ada yang terjangkit tapi sudah negatif. Nah, kita sekarang lihat technical outlook dari saham ship terlebih dahulu sebelum kita buka Q&A. Dan technical analis yang akan memberikan gambaran profesor ya, di bidang analisa teknikal pasar modal Indonesia, siapa lagi kalau bukan Pak Muhammad Al-Fatih. Silakan Pak Muhammad Al-Fatih. Ya, selamat sore semua. Saya share screen, udah kelihatan ya? Oke, jadi pertama saya ingin sharing di sini bahwa ship ini performanya luar biasa ya dalam setahun terakhir, ya outperform terhadap IHSG, bahkan juga outperform terhadap indeks sektoralnya ya, bahkan outperformnya itu hampir 20% gitu ya dari sektornya. Kalau dari dari IHSG jauh lebih besar lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat pergerakan saham saham ship ini, kita lihat bahwa akhir tahun itu hampir selalu positif ya. Memang kelihatannya sangat bergejolak ya, tetapi kita lihat bahwa di akhir-akhir tahun itu cenderungnya positif ya, sempat ada koreksi sedikit di November tapi kecil sekali. Tapi kemudian di Februari, April, Mei itu mulai menguat kembali ya. Jadi ini secara siklusnya. Nah, secara teknikal patternnya kita lihat bahwa harga ship ini weekly ya dari tahun 2017 ini sekarang sudah di level-level tertingginya ya, di sekitar angka 1000-1080 gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa ini dalam tren naik ya sejak Juli yang lalu, bahkan kalau kita lihat long termnya itu dari 2016 ya pertengahan ini berada dalam sebuah channel naik ya gitu ya. Nah, pola-pola ini kalau kemudian nanti tembus di 1080 itu target kenaikannya sangat besar ya. Itu kalau dari channelnya aja tuh di sekitar 1600, target kenaikannya di sekitar 1700. Dan kenaikan di atas 1080 itu pertama mungkin targetnya di harga tertinggi sebelumnya di sekitar 1200. Jadi targetnya itu untuk jangka menengah itu di 1200, tapi jangka panjangnya sangat memungkinkan untuk ke arah 1600. Saat ini sih masih konsolidasi, mungkin area-area pembeliannya di 950 sampai 880. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Thank you Pak Al-Fatih untuk outlook-nya. Tuh kan, benar tebakan saya kan. 1.200 sampai 1.700, ambil nilainya 1.500 lah. Nih, kalau beli di harga sekarang 1.000,
1.500 potensinya ada upside 500, wah bisa 50% ya. Tapi untuk lebih jelasnya saya akan buka Q&A yang akan dibantu dengan Mas Faras. Halo Mas. Halo Mas Lukman. Oke, terima kasih ya Mas Lukman ya. Iya, nah sekarang udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ya, nanti dibantu ya. Oke, siap, baik. Ya, mungkin kita langsung saja ya mulai ke sesi tanya jawab ya. Jadi untuk Bu Teresia dan juga untuk Pak Raymond gitu, di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Ini sudah ada banyak sekali. Nah, mungkin kita langsung saja di pertanyaan pertama nih, yang itu dari Rainer Tampu Bolon. Apakah ada potensi penambahan kapal FSO ke depannya atau floating stage dari sini? Mengingat kalau sewa kapal FSO ini adalah kontributor pendapatan terbesar ship seperti itu. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Silakan dari Pak Raymond atau dari Bu Teresia kalau bisa dijawab. Oke. Selamat sore Pak Rainer. Mungkin saya akan mencoba menjawab ya. Kalau mungkin saat ini ship itu adalah pemilik FSO terbanyak di Indonesia karena kita memiliki 5. Jadi kalau memang nanti ke depannya kita melihat ada potensi oil company ada yang membutuhkan FSO, kita akan melihat peluang itu, pasti kita akan ambil. Karena kita sudah sangat berpengalaman gimana kita mengkonversi FSO, karena untuk mengkonversi FSO itu juga tidak gampang. Mungkin nanti Pak Sumanto akan menceritakan gitu. Jadi kalau ada potensi, ada kesempatan, pasti kita ambil. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan Bapak Rainer ya. Baik, terima kasih Bu Teresia atas jawabannya. Mungkin apabila ada tambahan lain, boleh? Atau kalau tidak, mungkin langsung saja saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dari PB Peresia, ini menarik juga nih gitu. Apakah adanya potensi penambahan klien untuk sewa kapal ship ke depannya? Karena kan tadi kan sudah ada beberapa klien-klien yang notable juga ya, yang sudah ada sekarang di ship gitu. Mungkin apakah ada kira-kira penambahan klien juga ya gitu ke depannya? Boleh Bu Teresia atau mungkin dari Pak Raymond kalau ingin langsung menjawab. Mungkin saya akan menjawab lagi untuk pertanyaan Bapak PB Peresia, bahwa kalau kita lihat historinya ya Pak PB ya, kita tuh dari awal memang kita punya klien tuh sangat terbatas. Kalau mungkin dari awal tuh kita hanya punya PetroChina mungkin waktu itu ya. Tapi dalam berjalannya waktu terus kita selalu mencari potensi-potensi klien-klien oil and gas di Indonesia. Jadi pasti ke depannya kita akan mendapatkan proyek itu, mungkin PGN, mungkin BP, itu masih kita jajakin terus Pak. Itu akan terus kita, potensi-potensi itu akan terus kita mencoba untuk mendapatkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Teresia. Mungkin apabila ada yang ingin ditambahkan, boleh, silakan. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan sangat menarik ini ya, Pak Raymond dan Bu Teresia, ini dari Bapak Adi Putra. Jadi beliau ingin bertanya nih, gitu. Untuk mencapai target pertumbuhan di 2022, ini kira-kira rencananya gimana ya supaya bisa mencapai target pertumbuhannya itu? Dan juga kalau untuk apakah ada plan penambahan kapal di 2022 ini seberapa banyak ya? Dan kira-kira bisa diberitahu nggak apakah ada kontrak yang berakhir di 2022? Seperti itu. Boleh mungkin langsung saja dijawab oleh Bu Teresia atau mungkin Pak Raymond, silakan. Oke, untuk mencapai target yang udah kita tetapkan, pertumbuhan 20% revenue ya, pastilah kita pasti akan melakukan ekspansi ya. Kemungkinan yang kita rencanakan bahwa capex di tahun 2022 itu kita akan keluarkan kurang lebih sebesar $100 juta. Otomatis dengan capex yang sebesar itu pasti akan berdampak yang sangat signifikan terhadap revenue yang akan kita peroleh. Kita rencana akan tahun depan itu kita akan beli 1 LNG, 1 GP tanker, 1
AHTS dan 1 SPOB. Dan kita mungkin di tahun depan itu salah satu FSO kita harus melakukan docking, kita budgetkan sekitar $20 juta untuk docking FSO kita Petrostar. Oke, baik. Terima kasih Bu Teresia, sudah terjawab ya pertanyaannya Bapak Adi Putra. Nah, berikut ini kita juga ada nih pertanyaan yang menarik juga ya dari Mas Andreas Kristo. Ini ada 2 pertanyaan nih, Bu Teresia dan juga Pak Raymond ya. Pertanyaan pertama itu adalah bagaimana sih skema dan harga sewa ship gitu kepada klien. Maksudnya mungkin harga sewa kapalnya ya, harga sewa kapal ship kepada klien, dan mungkin bisa diberitahu bagaimana strategi atau mungkin rencana-rencana yang ship lakukan untuk bisa meningkatkan margin seperti itu. Boleh apabila ingin langsung dijawab silakan Bu Teresia. Mungkin kali ini Pak Mantos bisa bantu kali Pak. Itu ada formulanya ya Pak Manto ya? Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak Manto apabila ingin menjawab dari pertanyaannya Mas Andreas Kristo, dipersilakan. Ya. Kalau harga untuk FSO biasanya itu harus diperhitungkan biaya tanker donornya plus biaya konversinya yang sangat-sangat mahal, apalagi untuk mereka yang kurang berpengalaman, Pak. Sedangkan untuk kapal-kapal offshore itu biasanya juga ada market price yang berlangsung lah. Dan karena kami itu sudah sangat lama di lapangan tertentu, biasanya itu sangat kami dapat mengikuti apa yang sedikit di bawah dari market price tersebut gitu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua Pak Sumanto bisa sekalian strateginya untuk meningkatkan margin. Dilakukan preventive maintenance supaya kapalnya tidak rusak. Jadi kita spend sebelum kapal tersebut rusak. Gitu. Sampai hari ini kita dapat buktikan seperti FSO itu operation 10 tahun tuh dengan zero downtime, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sumanto ya atas jawabannya untuk pertanyaan Mas Andreas Kristo. Nah, selanjutnya ini juga ada pertanyaan yang mungkin kesannya basic, tapi mungkin menurut saya ini sangat krusial ya. Gitu ya. Ini juga harus investor mungkin perlu tahu ya. Pertanyaannya adalah ini seberapa besar sih pengaruh harga minyak dunia mungkin seperti WTI atau Brent gitu ya terhadap pendapatan ship seperti itu. Mungkin Bu Teresia boleh kalau langsung dijawab. Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Boleh. Kontrak-kontrak kita ini sebenarnya harganya adalah fix. Jadi tidak terpengaruh antara fluktuasi harga migas. Jadi harga itu naik atau turun, harga kontrak kita adalah time charter basis. Sehingga apa yang sudah kita perjanjikan di dalam kontrak itu adalah apa yang akan kita terima. Jadi tidak ada pengaruh untuk pendapatan dari sisi ship sendiri. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Raymond ya atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita langsung nih ada pertanyaan yang menarik juga nih gitu dari Mas Kukuh. Ini apakah ada rencana untuk melakukan akuisisi company? Ini bisa afiliasi maupun non afiliasi ya. Ini di luar core bisnis transportasi kelautan yang memiliki revenue model yang mungkin berbeda, tapi dengan harapan adanya improvement dari profitability. Wah, ini pertanyaannya lumayan berat tapi menarik juga ya. Mungkin Bu Teresia bisa langsung dijawab saja. Terima kasih dari pertanyaan dari Pak Kuku ya. Wah. Ini pertanyaannya cukup berat jawabnya nih. Memang kita lagi mempunyai rencana untuk melakukan akuisisi terhadap salah satu perusahaan afiliasi kita yang mempunyai bidang usaha yang berbeda tetapi bermain juga di oil and gas. Cuman memang saya belum bisa berani expose, tapi kalau kita lakukan transaksi akuisisi ini akan memberikan dampak yang sangat positif buat ship. Kita masih merencanakan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Teresia atas jawabannya ya. Jadi itu juga tadi menjawab ya pertanyaan dari Pak Kukuh.
Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan, mungkin ini kita mulai melipir ke daerah-daerah laporan keuangan ya. Gitu. Ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Olivia Laura. Pertanyaannya, bagaimana sih SHIP bisa mempertahankan neraca saldo yang sehat gitu di tengah industri yang memang sangat bisa dibilang capital intensif banget seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Teresia atau dari Pak Raymond atau dari pihak SHIP, silakan. Oke, pertanyaannya dari siapa tadi, Faris? Olivia Laura, dari Bu Olivia Laura. Ya. Dari Olivia Laura ya. Memang kita di tengah-tengah, kalau kita lihat memang ekspansi kita cukup besar, tapi tetap kita dalam kondisi sangat-sangat berhati-hati karena kita jangan sampai terlalu over financing dengan pinjaman bank. Jadi tetap kita komitmen kita memang setiap akuisisi yang kita lakukan itu selalu 80% dari funding bank, sisanya adalah dari kas perseroan yang saat ini memang kasnya kalau kita lihat masih jauh dari cukup. Lebih dari cukup. Dan mungkin neraca saldo kayak mungkin yang kita lihat ya, karena kita bergerak di bidang di oil and gas, di mana account receivable-nya itu tuh selalu kebanyakan adalah 30 hari setelah kita issue invoice, mereka selalu bayar. Jadi kita tidak pernah punya account receivable yang sudah long outstanding. Itu yang membuat kita punya rasio juga jadi bagus. Oke, baik. Terima kasih, Bu Teresia. Mungkin sebelum saya lanjutin, ini sebenarnya waktunya sudah sebentar lagi, tapi mungkin bisa ini saya buka untuk 2 pertanyaan lagi ya, karena masih ada banyak juga yang belum terjawab. Kalau dari Bu Teresia gimana kalau bisa menjawab 2 pertanyaan lagi? Silakan Faras. Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bu Sylvie ya. Selamat sore, gitu mau tanya, apakah ada inisiatif bisnis baru dari SHIP di tahun 2022 mungkin yang bisa kita nantikan nih seperti itu? Ada nggak sih inisiatif bisnis yang baru itu? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita kemungkinan akan melakukan akuisisi terhadap perusahaan afiliasi yang merencanakan untuk melakukan akuisisi perusahaan afiliasi yang akan berdampak cukup signifikan terhadap SHIP, dan selain itu kita juga akan melakukan pembelian kapal seperti tadi saya sampaikan dengan CAPEX kurang lebih $100 juta. Oke, baik. Semoga baik. cukup menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya dari sesi Q&A kita ya, untuk menutup sesi Q&A ini. Ini pertanyaan sama dari Bu Sylvie juga, dan ini juga lumayan menarik ini. Bagaimana SHIP bisa mempertahankan competitive advantage gitu dengan pesaing-pesaingnya di industri perkapalan? Jadi gimana sih caranya SHIP bisa mempertahankan sisi kompetitifnya itu, seperti itu Bu? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Teresia, silakan. Saya sedikit kasih jawaban mungkin dari segi operasional, karena operasional itu yang membuat kami dipercaya oleh clients. Seperti tadi saya sudah mention bahwa pengalaman kami di FSO itu sudah sejak tahun 2005. Jadi kalau orang bicara tentang FSO, pasti orang bicara tentang silo. Pengalaman silo mempunyai FSO dengan zero downtime, artinya tidak pernah ada operation yang terganggu selama 10 tahun tersebut gitu. Jadi dan ini berulang terus di setiap kapal FSO kami. Demikian juga untuk kapal-kapal offshore lainnya. Kalau dari segi financial, silakan Ibu Teresia. Terima kasih Pak Sumanto. Mungkin ada tambahan dari tim SHIP kalau ingin melanjutkan? Saya rasa cukup, Faras. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sumanto, Bu Teresia, dan juga Pak Raymond ya atas jawaban-jawabannya yang sangat insightful sekali ya. Dan semoga memang para hadirin semua yang hadir di webinar ini mendapatkan insight yang baru seperti itu terkait Silo Maritim Perdana. Mungkin itu akhir dari sesi Q&A kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin bagi para hadirin yang sudah ada di sini, dari saya sendiri dan juga mewakili Desa Sekuritas Indonesia ini akan sedikit lebih
lebih memberikan gambaran bagaimana sih rekomendasi, valuasi, dan juga dari segi fundamental seperti apa. Tadi kan sudah ada rekomendasi dari segi teknikal, dan mungkin supaya dapat gambar yang lebih utuh, kita akan memberikan juga gambaran bagaimana sih dari segi fundamentalnya. Seperti itu. Ya, mungkin ini ada sedikit materi ya yang telah saya siapkan untuk silo maritim perdana. Jadi mungkin kalau dari segi bisnisnya kan sudah dijelaskan panjang lebar ya tadi ya oleh Bu Teresia dan juga dari Mbak Raymond dan juga dari Pak Sumanto ya. Jadi kita mungkin langsung saja lanjut ke valuasinya. Dan ini adalah valuasi yang diinisiasikan oleh Salon Sekuritas Indonesia. Ini menggunakan metodologi DCF. Nah, landasan yang mendasari dari valuasi ini adalah karena ship ini bisa mempertahankan stabilitasnya sesuai dengan judul tadi ya di awal itu smooth and steady sailing. Sebenarnya itu juga selaras dengan judul research kita. Ini kita bisa melihat kalau ship ini dengan adanya stabilitas yang dapat di-maintain terlepas dari fluktuasi dari harga-harga komoditas seperti harga minyak dan lainnya, ini ship masih bisa mempertahankan stabilitas dan juga mempertahankan pertumbuhan yang masih positif gitu ke depannya. Dan oleh karena itu dan juga tadi kan ada juga beberapa katalis-katalis pertumbuhan yang dimention juga ya oleh Bu Teresia terkait pertumbuhan dari ship. Ini mendorong dari kita untuk memberikan rekomendasi secara fundamental itu di harga 1.200 itu untuk base case-nya seperti itu. Nah, kita juga sudah membuat ada skenario analisis ya di sini gitu. Jadi kalau untuk bullish case-nya sendiri, kita dengan asumsi adanya pertumbuhan revenue growth sebesar 16% dari kapal-kapal non FSO, ini dapat mencapai ini target harganya ini bisa tercapai di sekitar 1.600 atau di PI 13,7 seperti itu. Dan kalau untuk bearish-nya juga ini bisa berada di target harga 700 atau di PI 6,9. Tapi tentunya dalam berinvestasi di ship ini juga perlu kita perhatikan juga beberapa resiko-resikonya seperti itu. Salah satunya yaitu misalkan dari pertumbuhan, misalkan kita bisa melihat juga dari resiko-resiko dari operasionalnya atau mungkin kita juga bisa melihat dari resiko pertumbuhan dari pendapatan dari sewa-sewa kapalnya seperti itu. Jadi mungkin itu ada beberapa katalis-katalis yang bisa diperhatikan ya oleh para investor juga. Seperti tadi kan ada katalis positif yang diberikan juga oleh Bu Teresia, dan dengan itu kita telah melakukan inisiasi juga nih untuk saham ship ya. Ini di harga di sekitar 1.200, dan kalau kita menilik kepada harga closing price hari ini di angka 1.000, ini ada sekitar potential upside sekitar 20%. Seperti itu. Mungkin itu untuk review dari fundamental ya para hadirin semuanya, dan dengan dengan berakhirnya review fundamental tadi sudah selesai ya untuk rangkaian acara kita. Tapi mungkin sebelum saya mengakhiri acara ini, boleh dari Bu Teresia atau mungkin dari Pak Raymond apabila ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan gitu kepada rekan-rekan yang sudah hadir sore hari ini, dipersilakan. Nggak banyak lah Faras, intinya sesuai dengan rekomend dari Faras, marilah kita investasi di saham ship. Betul. Ya. Baik. Boleh silakan. Terima kasih ya dari Bu Teresia. Mungkin selanjutnya kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Karena kan ini juga sudah hadir banyak sekali orang ya di sini gitu, dari pembicara-pembicara yang hebat-hebat juga. Mungkin boleh nih Pak Sumanto dan juga dari pihak-pihak yang sudah hadir di sini, Mas Lukman juga muka gantengnya juga diperlihatkan ya. Mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Ya, nanti ada dari tim kami yang akan memandu untuk foto bersama. Oh iya, ini juga ada Bu Miming juga ingin ikut foto bersama. Sayanya hilang. Oh iya, tiba-tiba muncul. Iya, oke, begini. Nah, oke, sip. Itu. Nah, iya, ini juga ada ini. Oke. Sebentar, sekali lagi ya dalam aba-aba saya, kita nanti dari tim saya akan langsung screenshot. Sebentar. Oke. Mungkin bisa sekali lagi ya kita melakukan foto. Apa bahasa saya? 3, 2, 1. Baik, oke, sudah di save ya oleh dari tim kami. Oke, itu saja dari webinar kali ini, dan tentunya saya juga ingin meneruskan ya pesan yang tadi sudah Bu Teresia lakukan juga ya. Jangan lupa untuk buy saham ship, dan tentunya apabila para rekan-rekan ingin membeli saham ship, jangan lupa untuk membelinya melalui Samuel Trading Active Real Time atau STAR.
Nastar ini adalah aplikasi trading saham dari Samoa Sekuritas Indonesia dan memiliki banyak sekali keunggulan-keunggulannya. Seperti misalkan kita bisa membukanya dalam waktu 1 hari saja dan juga bisa membukanya online. Dan tentunya di situ juga ada banyak sekali fitur-fitur menarik yang bisa digunakan oleh investor, terutama apabila investor ingin membeli saham SHIP ya, seperti analisa teknikal, analisa fundamental, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi apabila rekan-rekan investor semua ingin membeli saham SHIP, bisa melalui Samoa Trading Active Real Time atau aplikasi STAR. Itu saja mungkin dari saya, Faras Farhan, Equity Research Analyst pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih kepada Bu Teresia dan juga kepada Pak Raymond dan juga Pak Sumanto dan semua hadirin yang sudah hadir di sini. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Om Ganteng nih ya, Om Lukman, terima kasih sudah hadir ya di acara kita sore hari ini. Semoga kita selalu sehat dan sukses selalu. Dari saya itu saja. Selamat sore semuanya dan sampai jumpa di acara-acara mengupas tuntas berikutnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, Bu Teresia. Thank you, Pak. Pak Thank you Banto. semua. Thank you. Terima kasih semua. Sukses terus ya. Bu Miming, terima kasih Bu Miming. Terima kasih Faras. Terima kasih Bu Teresia. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih semua. Bye.